Halo students, welcome back in Maths Lesson. Pada video ini saya akan memberikan materi mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share karena semuanya itu gratis. Oke, materi pertidaksamaan rasional dan irasional merupakan lanjutan materi dari persamaan dan pertidaksamaan linear. Akan tetapi, sebelum kita belajar materi ini, kalian juga harus paham mengenai persamaan kuadrat. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Sebelum masuk ke materi pertidaksamaan kuadrat satu variabel, saya ingin mengingatkan kembali atau mereview kembali mengenai persamaan kuadrat. Seperti yang kalian ketahui, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu saya singkat persamaan kuadrat adalah PK, AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana A ini adalah koefisien si X kuadrat, B adalah koefisien dari si X, dan C adalah konstanta. Oke, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, saya berikan sebuah contoh saja biar langsung kalian pahami. Contohnya, 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini? Caranya itu, karena koefisien x kuadrat adalah 2, maka kita buat 1/2, buka kurung, 2x kuadrat, maka tulis saja satunya adalah 2x, kemudian satunya lagi juga 2x. Oke. Selanjutnya, kita ingin mencari bilangan-bilangan yang terdapat di sini. Jadi, kita cari dua buah bilangan yang kalau dia dijumlah, dia akan menghasilkan si B atau koefisiensi X, yaitu negatif 9. Nah, kalau dia dikali, bilangan itu harus menghasilkan A kali C. A kali C adalah negatif 10. Jadi berapakah bilangan itu? Ya, bilangan itu adalah min 10 dengan 1. Min 10 tambah 1 adalah min 9. Min 10 kali 1 adalah min 10. Jadi kita tulis di sini yang 1 min 10, yang satunya adalah positif 1. Nah, ini pecahannya ini kalikan ke salah satu faktornya. Berarti ini kalau kita kalikan, ini kan jadinya X dikurang 5. Yang satunya lagi tetap jadinya 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat x-nya sama dengan 5 atau kita dapat dari sini x-nya sama dengan negatif setengah. Nah, inilah cara mencari akar-akarnya. Nah, saya berikan satu lagi contohnya. Contoh selanjutnya, biar kalian lebih paham betul, diberikan persamaan kuadrat sebagai berikut. 6x kuadrat dikurang 11x dikurang 7 sama dengan 0. Di sini kita ingin mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Berarti 1/6, ya kan? Kemudian ini adalah 6x, makanya tulis satunya 6x. Satunya lagi 6x. Oke. Bilangan, berapakah dua buah bilangan yang kalau dia dijumlah, dia harus menghasilkan si B. B-nya adalah negatif 11. Jangan lupa tanda negatifnya ya kalau ada. Kemudian kalau dia dikali, dia harus menghasilkan A kali C adalah 6 kali negatif 7 negatif 42. Berapakah bilangan tersebut? Ya, bilangan tersebut adalah negatif 14 ditambah 3. Hasilnya adalah min 11. Negatif 14 dikali dengan 3 hasilnya adalah negatif 42. Jadi yang pertama adalah min 14, yang kedua adalah positif 3. Sama dengan 0. Kita kalikan ke salah satunya yang pecahannya. Berarti dari sini kita dapat X kurang 14/6. Kalau kita sederhanakan itu menjadi 7/3. Kemudian satunya lagi adalah 6X tambah 3 sama dengan
0. Jadi dari sini kita dapat X-nya sama dengan 7/3 atau kita dapat satu lagi X-nya sama dengan negatif 3/6. Negatif 3/6 sama dengan negatif setengah. Jadi inilah cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita lanjut ke pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Jadi kenapa dikatakan pertidaksamaan? Karena tandanya adalah tanda pertidaksamaan. Kalau yang sebelumnya adalah persamaan, di mana tandanya diketahui dengan tanda sama dengan. Nah, caranya ini, cara awalnya pertama kita mencari akar-akarnya atau faktor darinya atau pembentuk nolnya. Bagaimana caranya? Caranya tetap sama, dua buah bilangan yang kalau dia dijumlah, dia harus menghasilkan si B. B tadi adalah 4. Kemudian kalau dia dikali, dia harus menghasilkan, nah di sini kan koefisien X kuadrat 1 ya, jadi 1 kali negatif 5, maka dia harus negatif 5. Jadi berapakah itu? Jawabannya adalah min 1 dengan 5. Min 1 tambah 5 adalah 4. Min 1 kali 5 adalah negatif 5. Jadi dari sini kita dapat yang pertama X dikurang 1, kemudian X ditambah 5. Ini besar 0. Nah, untuk yang pecahannya di sini ini kan 1/1. 1/1 kan 1, jadi tidak perlu lagi kita tulis. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 1 atau kita dapat X-nya sama dengan negatif 5. Nah, kemudian kita gambarkanlah garis bilangannya. Oke, yang pertama adalah 1, maka 1 letaknya di kanan, kemudian negatif 5 letaknya di sebelah kiri. Oke. Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka bulatannya bulatan kosong. Kemudian kita lihat. Nah, lihat cara membuat mana positif, negatif, positif. Ingat, kalikan saja. X-nya bernilai positif, ini X-nya bernilai positif. Positif kali positif, pastilah di ujungnya ini nanti positif. Jadi kita mulai dari ujung sini, ujung kanan. Kalau di sini sudah positif, kita tinggal selang-seling. Di sini negatif, di sini positif. Nah, karena yang diminta lebih besar dari 0, mana yang lebih besar dari 0 itu kan artinya yang dia bernilai positif. Maka kita buat ke sebelah sini 1, satunya lagi ke sebelah sini. Oke, jadi ingat seperti yang sudah kita pelajari pada bab pertama, kalau sudah berpisah seperti ini, maka nanti himpunan penyelesaiannya menjadi yang pertama ini kan negatif 5, ini ke kiri, makanya X lebih kecil dari negatif 5 karena dia sebelah kiri. Atau, nah kalau dia berpisah maka ada tanda atau yang ini 1 ke sebelah kanan, X lebih besar dari 1. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Mudah ya? Contoh soal selanjutnya, negatif 3x kuadrat dikurang x ditambah 14 lebih besar atau sama dengan 0. Di sini kita ingin mencari himpunan penyelesaiannya, tapi sebelumnya kita akan mencari faktor-faktor atau pembuat nolnya. Nah, perhatikan koefisien dari x kuadrat bernilai negatif. Usahakan agar koefisien dari x kuadrat selalu bernilai positif. Caranya bagaimana? Kita kalikan saja dia dengan negatif 1, biar dia menghasilkan positif. Maka ini jadinya 3x kuadrat ditambah dengan x dikurang 14. Ingat, karena dia pertidaksamaan, ketika kita mengalihkan dengan bilangan negatif atau membagikan dengan bilangan negatif, maka tandanya ini berubah. Diingat ya, harus diubah. Berarti ini menjadi lebih kecil atau sama dengan 0. Oke, koefisien x kuadratnya sudah bernilai positif, maka kita tinggal mencari faktornya. Berarti ini sepertiga, ini 3x, buka kurung, satunya lagi tulis 3x. Nah, berapakah bilangan, dua buah bilangan kalau dia dijumlah, bilangan tersebut akan menghasilkan positif 1. Kalau dia dikali, dia harus menghasilkan
3 kali negatif 14. 3 kali negatif 14 adalah negatif 42. Jadi berapakah bilangan tersebut? Ya, bilangan tersebut adalah negatif 6 dan positif 7. Jadi, negatif 6 kali positif 7 adalah negatif 42. Negatif 6 tambah positif 7 adalah 1. Kemudian kita sederhanakan untuk yang ini jadinya X dikurang 6/3 adalah 2. Buka kurung 3X tambah 7. Lebih kecil sama dengan 0. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2 atau kita dapat dari sini X-nya adalah negatif 7/3. Nah, setelah ini kita gambarkan garis bilangannya. Karena dia negatif, maka dia di sebelah kiri menjadi 7/3. Nah, ingat, ini ada tanda sama dengannya, maka dia bulatan penuh. Kemudian untuk yang sebelah kanannya adalah positif 2. Oke. Nah, lihat. Di sini positif kali positif, kan X-nya bernilai positif, di sini juga bernilai positif. Maka untuk yang paling ujung dia positif. Kemudian di sini negatif dan di sininya positif. Yang diminta lebih kecil atau sama dengan 0. Lebih kecil atau sama dengan, maka yang diminta adalah yang bernilai negatif. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Karena dia di antara, maka X-nya di tengah, kemudian ingat tanda kecil karena ada sama dengannya, maka sama dengan dari sini, negatif 7/3. Kemudian kecil lagi sama dengan bilangannya 2. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di atas. Mudah ya? Oke, sekian materi hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Thank you for watching dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Goodbye.